Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yulianto, program studi budidaya perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi budidaya perairan, yaitu manajemen pemberian pakan, nutrisi dan teknologi pakan, kultur pakan alami, manajemen produksi aquacultur, dan dasar-dasar aquacultur. Pada unjuk kerja pengajaran kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah manajemen pemberian pakan, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib semester 5 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS itu perkuliahan dan tatap muka, kemudian 1 SKS kegiatan praktikum dan proyek. Model pembelajaran yang saya lakukan selama belajar mengajar yaitu OBE, yang pembelajaran tersebut berpusat kepada mahasiswa. Itu dilakukan diskusi, tanya jawab, tugas, presentasi, dan ada proyek khusus yang akan dilakukan oleh mahasiswa di lapangan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dalam belajar mengajar itu oleh mahasiswa adalah mampu menerapkan pengetahuan teknologi dan manajemen pakan dalam bidang penelitian dan pengembangan iptek, mampu menjelaskan jenis-jenis pakan yang akan diberikan pada ikan, mampu mendefinisikan peran manajemen pakan dalam proses budidaya ikan. Mahasiswa mampu juga menjelaskan konsep hubungan antara manajemen pakan dan pertumbuhan, serta keterkaitannya dengan bidang budidaya. Mahasiswa mampu menyusun hasil evaluasi kinerja pemberian pakan secara mandiri dan memaparkan secara bertanggung jawab serta beretika. Bobot penilaian pada mahasiswa akan diberikan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Bobot 85 sampai 100 itu nilai hurufnya A. Bobot 75 sampai 85 itu A-. Bobot 70 sampai 75 itu B. Bobot 65 sampai 70 itu B-. Bobot 60 sampai 65 itu C. Bobot 55 sampai 60 itu C-. Bobot 40 sampai 55 itu dengan nilai D. Dan di bawah 40 itu nilai hurufnya E. Berdasarkan penilaian yang akan dinilai selama proses belajar mengajar dan aktivitas mahasiswa tersebut berupa partisipatif mahasiswa itu 10%, penilaian hasil proyek itu 50%, tugas 10%, ujian tengah semester itu 10%, ujian akhir semester itu 20%. Baiklah, berikut akan saya tampilkan proses belajar mengajar di kelas dengan mata kuliah manajemen pemberian pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kita mulai berangkat manajemen pakan, yaitu kandang peliharaan di kolam maupun yang lainnya. Jadi sebelum kita lanjutkan
perkuliahan ini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Proses pembelajaran kita. Jadi ada tatap muka dan diskusi, saling berdiskusi, memberi drama. Kemudian kita akan ada tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, dan ada presentasi. Dan itu semuanya nanti disandingkan dengan UTS dan ada UAS. Akumulasi dari kegiatan tersebut, ya, kita akan menggunakan beberapa media fokus, kemudian kita juga akan menggunakan media dalam pengukuran tugas, bisa Google Drive. Ya. Ini yang akan kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Tadi ya, sebentar ini sudah saya sampaikan. Kemudian kita akan melakukan kedepannya akan melakukan UTS, dan setelah UTS kita akan melakukan proyek kegiatan dari perencanaan yang sudah nanti saya sampaikan di nanti akan ada penilaian dan presentasi kelompok. Karena proyek ini akan sesuai dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan Anda di skala kampus kita, khususnya menggunakan sarana-prasarana yang ada di kampus kita. Tuh, tatap muka atau pertemuan kita ini selama 16 kali pertemuan. Satu pertemuan untuk GS, satu pertemuan untuk WhatsApp. Seperti biasa, semuanya tahu. Sehingga Anda harus perhatikan sekali pertemuan, kehadiran tersebut Anda harus lakukan ya, kalau sakit dan segala macam seperti biasa, seperti sakit dan di dalam dengan dokter atau ada kegiatan kampus yang lainnya. Kita lagi ke kampus ya, nah itu Anda juga sampaikan. Masuk ke beberapa materi yang akan saya sampaikan materi ini. Konsep manajemen pakan dalam kegiatan. Jadi kita punya konsep dulu. Untuk memberi makan ikan, konsep kita apa? Untuk hari ini dalam teknik budidaya, teknologinya ada beberapa hal. Sehingga dengan teknologi tadi kita mengetahui manajemen memberikan makan itu seperti apa pada ikan, ya, pada ikan. Anda sudah membayangkan manajemen memberi atau manajemen Anda mengelola kehidupan sehari-hari makan. Satu hari sekali, satu hari 2 kali, kadang kelaparan nggak makan, nggak punya uang kan gitu ya. Nah, itu manajemen di dalam diri kita. Dalam budidaya ikan itu tergantung kita. Jadi cukup nggak kita berikan makan? Nah, ada kan kita dulu kan itu budidaya. Nah, ini konsep ini harus dapat dulu. Konsepnya harus dapat dulu. Jadi kalau konsep diri kita, saya bisa makan baru, bisa saya puasa lah kan hemat. Itu konsep untuk diri kita. Tapi kalau untuk budidaya, kita bisa aplikasikan. Nanti kan banyak pertemuan yang memang lebih kepada mendetail tentang bagaimana memberikan kerawan, sehingga kita bisa memanage pemberian pakan tersebut sesuai dengan keinginan kita pelaku budi. Kegiatan budidaya. Dia menyediakan aktivitas dalam budidaya itu yang perlu kita perhatikan ada teknologi. Teknologi itu ada sarana dan prasarana seperti apa. Ada bagus sarananya tapi tidak diolah. Masuk kategori teknologi apa? Ya. Kalau gadget ada yang canggih dan tidak canggih, kan teknologinya berbeda. Tapi kalau kita lihat untuk menggunakan teknologi budidaya ini kita tinggal sarana seperti apa. Apakah menggunakan media digital, apakah menggunakan media kontrol, apakah menggunakan segala macam, ini akan lihat jauh. Kemudian ikannya itu sendiri, teknologi ikan yang ada kalau budidaya, ya. Apalagi yang kita lihat lingkungan, ikannya bagus, banyak, lingkungannya nggak bagus. Untuk mau nggak? Nggak mau, mati ikan itu. Nah, ini gambaran besar ya. Terkaitnya kan kita balik pada pertemuan yang lain. Lingkungan. Ya. Setelah itu ada pakan. Karena ikan itu di wadah yang kita tempatkan, kalau tidak kita manajemen pakan, kita beri makan, macam-macam mati pasti. Hidup belum tahu, apalagi tumbuh. Tidak memberi makan.
Memberi makannya kurang, stunting. Apa stunting? Kurang. Nah, oleh karena itu konsep dalam kehidupan ya. Kami sama-sama ikan. Kalau kita ketemu ikan yang kepalanya besar, badannya kecil, stunting. Apa? Nggak ada yang ngasih makan. Itu dari biji. Ya. Baru pembudidaya punya skill keahlian kan? Itu paling penting. Makanya di kampus ini kita diajarkan seperti itu. Bagaimana konsep melihat ikannya, bagaimana kuliah dia, yang saling berkaitan dengan apapun ya. Kita diberikan akan ketemu saling keterkaitan antara beberapa hal itu. Jadi 5 poin ini yang secara rinci nanti akan ada pertemuan berikutnya, kita akan kembangkan menjadi sebuah keahlian dalam bidang ini. Kita lihat teknologi karena prakerja. Biasanya itu dibagi menjadi 3 tingkatan ya. Dikenal dengan ekstensi, semi intensi, dan intensi. Jadi budidaya lokal ya, tidak campur tangan namun seperti budidaya begitu saja, tradisional, kemudian semi tradisional, semi intensi dan intensi. Jadi kita bagi 3. Ada yang kami lagi semua terukur. Kita punya satu peperangan di kampus ini ya, dan juga masalah di atas. Jadi pH terkontrol, semua terkontrol ya, menggunakan gadget untuk mengontrol itu semuanya. Intervensi, ini tradisional. Ada di utama, ya contohnya budidaya ikan di kamar atau kolom. Jadi kolom-kolom yang terlihat, ya, kemudian iseng dia kasih kebalikan saja dan kasih makan tradisional sifatnya. Sewaktu-waktu dipanen. Jadi dia modal cuma ikan. Bahkan dia tidak modal beli ikan. Ikan masuk sendiri kemudian dipanen. Banyak kan kita lihat itu ya. Pokoknya banjir masuk ikannya gitu ya. Ini masuk dalam sistem tradisional. Rentan terhadap perubahan lingkungan dan hasil panennya sulit diprediksi karena segala faktor. Ini tradisional, tidak tahu berapa banyak. Berapa banyak di sana karena dia akan masuk dari alam sendiri kemudian tidak akan panen. Apakah itu 5 kilo, 2 kilo, 1 ton kita tidak ada prediksi. Kemudian peluangnya, contoh untuk wilayah dengan keterbatasan sumber daya ekonomi dan potensial untuk mengembangkan budidaya ramah lingkungan. Ya karena tidak tiap apa ini atau dengan rumah. Sumber daya alam yang rendah ada masalah. Yang penting ada lokasinya, ya lihat, kemudian nggak perlu jaga, ya dibiarkan sampai panen. Itu yang tradisi. Biasanya yang enggak sekali dimakan. Tidak perlu untuk pengetahuan yang memberikan pakan segala macam. Pokoknya tinggal 8 bulan panen dah. Ya. Cuma tadi hasilnya tidak bisa tahu. Kemudian ada sistem semi intensi. Ada campur tangan manusia di sana. Ya. Kalau kita lihat contohnya budidaya ikan dengan suplementasi pakan, ya, kita berikan di kolam, kita akan makan atau makan lain ya. Udah ada campur tangan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Apakah itu nanti buat sekali ngasih makan, tapi campur tangan manusia sudah mulai ada di sana. Kemudian ikannya sudah tahu berapa yang ditaruh di kolam. Ya, apakah ditaruh 5.000 ekor? Kalau 1 ekor bulannya berapa, sudah tahu panennya berapa. Kan lebih ke bisa dikontrol. Tantangannya membutuhkan pengetahuan dasar tentang manajemen pakan. Dan tantangan manajemen pakan. Sehingga pakan murah persaingan sekarang. Ikan ini berapa banyak? Kalau mulai sekali selama 6 bulan saya harus butuh pakan berapa? Benar ya? Kalau ada 1 bulan, contoh yang sederhana untuk kita. 1 bulan anak kos dikasih berapa sama orang tua? Berapa dikasih? 1 juta. Variasi. Ada yang 2 juta kayaknya. Bisa kan makannya. Orang tua kurang gitu ya. Nah, itu kita memanajemen diri kita termasuk banyak gitu. Sehingga dalam seperti ini kita butuh ketahuan juga. Sudah mulai sumber daya manusianya itu dibutuhkan. Jadi kalau Anda tidak bisa manajemen diri Anda, akan bangkrut. Satu ini buat 2.000, besok buat 200.000. Seminggu habis duitnya. 3 minggu kemudian susah gitu kan. Nah, manajemen ini penting. Jadi di sistem kami insentif SDM manusia itu sudah mulai harus tahu mengetahui. Dia harus bisa mengelola
selama panen atau masa-masa tertentu dia membutuhkan pemberian pakan seperti apa. Ini pada sistem intensif. Tadi ya, yang kedua, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi ya intensif. Kedua semi intensif. Poin ketiga, ini teknologinya ya. Jadi kita nanti tahu kalau ikan ini teknologi semi intensif kan. Jadi dalam seperti apa itu kita belajar lebih intensif. Kita intensif. Ada di samping juga bapak. Kalau ada sini tadi ya, mantap ruangan sebelah itu ada bapak seperti itu. Proyek kita nanti ke depan seperti ini. Anda akan melakukan ini dengan tambah kecil, terkontrol. Dengan pada tempat terkontrol, Anda bisa melaksanakan manajemen pakan di sana. Detailnya nanti dalam pertemuan berikutnya, ya. Nah ini menghasilkan produk dengan kualitas dan kualitas tinggi untuk pasar lokal, ekspor, dan pengembangan teknologi aquaculture yang inovatif. Jadi SDM-nya harus mulai bagus. Sudah bisa merencanakan satu bulan pertama berapa pakan yang dibutuhkan, 2 bulan kedua berapa pakan yang dibutuhkan, harus bisa memperhitungkan teknologinya menggunakan apa, komputer, manual, digital, sudah harus bisa dimonitoring. Jadi orang yang memberikan pakan segala macam itu tulis juga. Nah ini kita akan jadikan budget Anda, ya. Nanti sampai menjelang puas kita akan Anda konsultasikan budget. Ini sistem intensif. Tantangan tadi membutuhkan keterampilan teknis tinggi tadi SDM lagi benar. Makanya kita sebagai orang perikanan, khususnya di program budidaya, leader untuk memanajemen pakan. Karena banyak standar-standar yang kita gunakan. Apa? Ada standar nasional Indonesia, budidaya apa, banyak ya. Kemudian ada buku-buku praktisi, ada jurnal-jurnal yang bisa didownload lebih detail tentang jenis ikan apa saja yang kita inginkan. Ya ini teknisnya. Teknologinya seperti apa kita bisa bicara-bicarakan. Kalau kami tangan manusianya sedikit atau separuh-separuh, kalau full berarti sudah. Kemudian ada ikannya. Ada yang hobi ikan hias? Di mana? Nah, hobi ikan hias, makanya mahal kan, satu tempat itu bisa berapa puluh ribu. Karena apa? Beda kebutuhannya. Ada untuk konsumsi. Apa contoh ikan konsumsi yang kita pelihara? Ikan lele, ikan kerapu, ya. Itu kita pelihara. Beda cara memanajemen ikannya juga beda. Sehingga Anda harus ingat sumber daya manusia untuk bisa menghitung kebutuhan ikan hias, kebutuhan ikan konsumsi. Jangan sampai ikan yang kita pelihara biaya produksinya lebih mahal daripada hasil jual rugi dong. Ya. Nah, oleh karena itu dalam memanajemen pakan ikan ini sangat penting sekali. Untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi standar, untuk memenuhi kebutuhan budidaya agar proses budidaya tadi menjadi lebih. Apakah punya kita bekerja dengan orang atau hal-hal yang lainnya? Sistem budidaya adalah untuk mencari keuntungan. Karena tadi ya kalau ikan hias manajemen pakan yang mungkin pakannya cukup bagus, yang mahal, warna merah dan segala macam ya. Apakah pakan itu hidup atau tidak? Nah, ini mungkin yang kita punya hobi di sana itu lebih kita bisa tahu. Dari tadi yang saya jelaskan ya. Kita buka sesi tanya jawab. Tadi di awal saya sudah sampaikan ada sesi tanya jawab, diskusi dan lain-lainnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dalam hal apa saja sesuai dengan materi yang kita sampaikan tadi. Ada yang bertanyakan? Oke, silakan. Nama siapa? Nama saya Nadia Alvarez dari jurusan Perikanan angkatan 23. Saya ingin bertanya kepada Bapak pertama, kalau nggak salah bioflok itu katanya menghemat makanan ya Pak ya? Ya. Apa pengaruhnya pada ikan gitu Pak? Kenapa bisa dia menghemat makanan? Yang kedua, kenapa pada beberapa ikan karnivora jumlah niat makan, kenapa berbeda niat makannya gitu Pak? Misalnya kayak ikan kerapu tuh niat makan dagingnya itu lebih ganas gitu Pak, jauh berbeda dengan ikan karnivora seperti ikan kakap gitu Pak, yang saya baca gitu Pak. Apakah udah alaminya kayak gitu? Apa ada struktur tubuhnya yang
menyebabkan mereka itu berbeda? Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan ya. Bioclock. Kita kenapa bioclock itu tadi bisa mengurangi jumlah pakan kan gitu ya? Iya. Karena kita menggunakan sistem bakteri yang tersebut akan mengurai sisa pakan. Mengurai sisa pakan yang ada pada setiap wadah budidaya. Setiap ikan pasti akan menghasilkan kotoran, feses. Kalau manusia kotoran ya. Kalau ikan namanya feses. Feses itu kalau tidak diolah oleh bakteri akan menjadi racun. Oke, karena itu memanfaatkan bakteri-bakteri positif untuk mengurai feses ikan tadi menjadi daur ulang makanan. Apa manfaatnya bioclock? Pertama, makan yang kita berikan menjadi lebih sedikit karena tersedia makanan di dalam wadah budidaya. Kalau kita lihat wadah tadi ya, nah itu kan dia nggak bisa lompat keluar, dia cuma di wadah itu aja. Kalau ada bakteri yang mengurai sisa-sisa feses tadi menjadi makanan ikan, kan mengurangi pakan kita, sehingga pakan yang kita berikan menjadi lebih sedikit. Itu tadi ya, kenapa sekarang sudah mulai. Tetapi apa? Kalau menurut Anda, apakah ini intensif, semi-intensif? Menurut Anda, bioclock tadi intensif atau semi-intensif? Intensif, karena sudah kita menggunakan teknologi yang bagus, sudah menggunakan bakteri, benar ya? Kalau nggak kita kasih makan tidak bisa. Itu tadi, sehingga sekarang sudah mulai banyak orang menggunakan ini, ya, untuk mengurangi pakan yang lebih murah, sehingga biaya operasionalnya lebih bisa ditekan lebih murah. Kemudian lagi, pertanyaan kedua tadi, ikan kerapu, ikan kakap, dan gitu ya, lirik. Kenapa beda panasnya? Kenapa beda? Oleh karena itu kita harus belajar tentang kebiasaan makan ikan. Sama-sama, kalau kita lah ya sebagai manusia, sama-sama manusia, kita makan nasi dan daging. Orang barat kan makan manusia juga kan? Makannya nasi, roti dan daging, telur. Begitu juga konsep ikan ini. Makanya kita harus paham dulu, ikan ini termasuk karnivora, omnivora atau herbivora. Gimana tadi penjelasannya? Sudah paham Pak. Jadi yang jawaban pertanyaan kedua itu karena emang dari asalnya ikan kerapu itu kan udah lebih ganas daripada ikan-ikan lainnya kan Pak. Ya. Sama kalau soal bioflok itu bakterinya bisa menguraikan makanan tersisa jadi makanan lagi ya Pak. Sehingga tadi pentingnya kita pelajaran ini seperti itu. Kita bisa mengolah, merencanakan. Kita belum budidaya, kita sudah bisa merencanakan. Anda setelah ke depan kan bisa merencanakan. Yang penting kita merencanakan dulu. Cuma tadi kalau di ikan, lingkungan mempengaruhi. Paham ya? Kalau dia hujan nggak mau makan. Kalau dia panas nggak mau makan. Anda kalau hujan lapar apa haus? Nah, itu konsep-konsepnya. Sederhananya begitu ya. Begitu juga dengan ikan. Oke, itu tadi ya beberapa informasi yang bisa saya sampaikan agar Anda bisa memahami teknologi-teknologi dalam budidaya. Kita bisa memisahkan sehingga kalau dia sistem tradisional, semi intensif dan intensif, manajemen pakannya seperti apa? Ya. Jadi itu tergantung. Ingat SDM-nya, ini SDM ini yang paling penting. Sehingga Anda nanti di lapangan bertengah masyarakat paham Pak nggak begitu cara memberikan makan. Maksudnya begini, ada monitoring dan segala macam. Nah, di pertemuan-pertemuan nanti menjelang UAS itu akan ada proyek yang saya sampaikan. Anda akan menulis, memberikan makan 1 hari, minggu depan berapa, monitoringnya seperti apa, itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Cara memberikan makan juga demikian. Ya, jadi ini sebuah motivasi untuk kita bisa menguasai sumber daya manusianya untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke? Oke. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk tujuan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.